merapat lagi. Itu videonya pada bagian kamera action sama dasar memberikan arah. Dua. Iki gerong ana sing duwe to? Menurunkan salah satu karunia kenikmatannya, yaitu nikmat hujan di tengah-tengah perjalanan kita. Semoga dengan kita mensyukuri kenikmatan hujan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kehidupan kita. Amin. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan, tersambungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita merenungi nikmatnya waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali bersumpah di dalam Al-Quran, bersumpah dengan waktu. Wal asr wal fajr wal lail wasyamsi waduha. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan makhluknya, berarti makhluk itu sangat istimewa. Maka waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan waktu ini bukan untuk kita sia-siakan. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, idza maradi yaumi walam aktabisu dan walam astafid ilman famadaka fi umri. Barang siapa berlalu suatu hari, wa idza marad, apabila hari itu berlalu tanpa saya mendapatkan ilmu dan mendapatkan petunjuk apa arti hidupku. Sampai-sampai Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, matahari terbit kemudian tenggelam tatkala kita tidak mendapatkan keberkahan dari ilmu dan hidayah, seakan-akan kita tidak mendapatkan berkahnya terbitnya matahari. Maka mari Bapak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kuatkan lagi mujahadah kita, kesungguhan kita. Dengan salah satu caranya adalah mari kita manfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Karena di dalam surat Al-Insyiqaq Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya Yuhannas innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau di dunia ini berlelah, berletih-letih. Sebagaimana para ulama mengatakan, ad-dunya manzil adul akhirah. Dunia itu adalah ladang kita untuk mendapatkan akhirat. Sedikit kami kisahkan sebuah kisah yang semoga kisah ini memberikan sebuah inspirasi dalam hidup kita. Yaitu kisah seorang sahabat mulia Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam di usia 30 tahun. Kemudian beliau wafat, meninggal di perang Ahzab itu usia 35. Beliau itu masuk Islam berarti cuma sekitar 5 tahun, Pak. Tatkala beliau meninggal itu, Nabi SAW mengatakan,
ihtaju arsyur rahman bimauti Sa'ad bin Mu'ad. Arsy Allah Subhanahu wa taala itu berguncang atas kematian beliau. Maka akhirnya kita mengambil ibrah, kenapa arsy Allah itu bisa berguncang? Ternyata waktu 5 tahun itu beliau gunakan hartanya, waktunya, jabatannya, sampai jiwanya dia jual kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantas tatkala beliau meninggal itu Nabi mengatakan ihtaju arsyur rahman bimauti Sa'ad bin Mu'ad. Arsy Allah itu berguncang atas kematiannya Sa'ad bin Mu'ad. Sampai Nabi tatkala taziah itu aja Nabi jalannya jinjit. Ditanya oleh para sahabat, saya khawatir saya ini menginjak para malaikat yang berjubel mendatangi pemakaman Sa'ad bin Mu'ad. Maka Bapak ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, semoga di kesempatan yang berbahagia ini, di waktu yang baik ini, mari kita pergunakan, manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya, karena waktu itu nanti juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa waktu itu kita gunakan, kita habiskan. Semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang waktu. Yang kedua, kiat yang bisa menguatkan kita untuk mujahadah, bersungguh-sungguh dalam beramal di dunia dan menggapai akhirat itu adalah yang kedua ini, mari kita memperbanyak rasa khosyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan la yalijun nar rajulun bakat min khosyatillah. Tidak akan disentuh, tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Dalam yang lain Nabi mengatakan la yamasahun nar rajulun bakat min khosyatillah. Tidak akan disentuh api neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Sampai termasuk 7 golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu. Seseorang yang dalam kondisi sendiri, kemudian dia mengingat dosanya, mengingat kesalahannya dan rasa rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meneteskan air mata dalam kondisi sendiri, merenung. Bukan merenungi nasibnya, bukan merenungi beban hidupnya, bukan merenungi banyak hutangnya, bukan mikir piye carane sallallahu karo debt collector, tapi dia merenung ini karena apa? Karena dia ini ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat dosanya, ingat kesalahannya, dan saking rindunya dia kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia meneteskan air mata. Dengan tetesan air mata itulah Allah Subhanahu wa taala haramkan neraka baginya. Ini amalan yang cukup luar biasa untuk menguatkan kita untuk bisa bersungguh-sungguh. Mari kita bangun diri kita untuk menangis kepada Allah. Karena takut kepada Allah itu beda dengan takut kepada makhluk. Kalau jangan takut kepada debt collector, takut kepada anjing itu ada lari, Pak. Anda menjauh. Kalau takut kepada Allah itu fafiru ilallah, mari berlari menuju Allah, itu berlarinya itu malah mendekat. Orang takut kepada Allah itu otomatis dia akan mendekat, akan kembali kepada Allah. Bukan malah menjauh. Bagaimana caranya dia bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sudah membentangkan tangannya pagi dan sore untuk menerima tobatnya seorang hamba. Yang ketiga, kiat kita untuk kita mampu bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam kehidupan di dunia ini. Kita memahami bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya ini. Yang ketiga adalah tikrul maut. Sebagaimana ulama mengatakan kafa bil mauti wa'idon.
cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Sehat. Nasihat bagi yang hidup. Dan Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, aksiru dzikra hadhil limadah. Perbanyaklah mengingat zat yang akan menghancurkan kenikmatan. Bagi orang pendosa, bagi orang yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mati itu adalah awal kesedihan dia. Karena mati itulah terminal pertama kesusahan hidupnya. Dikubur dia mendapatkan siksa kubur. Kemudian apa? Dibangkitkan dari kubur, matahari didekatkan. Nanti dia mendatangi mahsyar aja 50.000 tahun. Belum lagi dimasukkan ke neraka. Maka mati itu bagi orang yang tidak beriman dan tidak ingat kepada Allah, para pendosa itu, mati itu adalah awal dari sengsara. Berbeda dengan orang beriman, mati itu adalah awal kebahagiaan. Karena semua kepenatan di dunia itu hilang, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala. Dikubur mendapatkan nikmat kubur. Sebelum dikubur aja dia ditanya oleh malaikat, dia mudah menjawab pertanyaan dua malaikat. Kemudian sampai nanti endingnya adalah dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mari Bapak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbanyak mengingat sebuah kematian yang ini akan membuat kita ini semakin DP kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mendekat kepadanya, semakin kita tahu bahwa kehidupan itu ternyata pendek. Yang panjang itu ternyata angan-angan kita. Maka ada dua perkara yang perlu kita jauhi. Yang pertama adalah cinta dunia, yang kedua adalah tulul amal, panjang angan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ada 3 perkara yang perlu Anda pahami. Yang pertama, memahami pentingnya waktu. Yang kedua, mari kita menguatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mari kita perbanyak mengingat kematian karena